Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr 7 Jumadal Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan 29 November 2022. Maka pada kesempatan pagi yang cerah ini kita memberikan kajian perdana di dalam kajian di Fakultas Ilmi Al-Quran, khususnya tafsir surat Al-Masad atau Al-Lahab, yang mana pada kesempatan kajian perdana ini kita akan membahas dari ayat yang pertama. Namun sebelum itu kita masuk pada usuli tafsir, maka surat Al-Lahab ataupun Al-Masad barakallahu fikum wahiyya makkiyatun. Dia adalah surat yang turun di Makkah. Maka surat-surat yang turun di Makkah kebanyakan adalah suratnya pendek-pendek dan membahas tentang tauhid al-uluhiyah dan bantahan kepada orang-orang kufar musyrik Quraisy. Itu di antaranya. Dan surat Al-Masad dari segi usul tafsir, dia dinamakan juga surat Al-Lahab. Mempunyai nama yang masyhur dengan Al-Masad. Dan ini diambil dari ayat. Dan Al-Lahab diambil dari ayat juga. Dan dinamakan juga surat Tabbat atau dengan surat Abi Lahab. Maka ini yang masyhur di kalangan ahli tafsir dan ahli Al-Quran. Mempunyai 4 nama: Al-Lahab, Al-Masad, dan surat Tabbat, dan juga surat Abi Lahab. Dan asbabun nuzul hadhil ayah, sebab turun ayat ini, telah datang khobarnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan kisahnya diabadikan dari Ibni Abbas di saat turun ayat wa angdir ashirataka al-aqrabin. Di saat turun ayat wa angdir ashirataka al-aqrabin, maka serulah ashirataka al-aqrabin, keluarga dekat kamu wahai Muhammad, kepada Islam. Maka warahtaka minhum al-mukhlasin, agar mereka menjadi orang-orang yang beribadah ikhlas kepada Allah. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta sa'ida as-safa fahatafa ya sabahah faqalu man hadha alladhi yahtifu, qalu Muhammadun, fajtama'u ilaihi faqala ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib, fajtama'u ilaihi. Maka di dalam hadis ini disebutkan, di saat turun ayat wa angdir ashiratakal aqrabin, maka serulah wahai Muhammad dari kerabat-kerabat kalian dari Quraisy. Maka Nabi naik kepada As-Safa. Dan As-Safa pada saat itu masih bukit kecil
Fahatafa, makna hatafa bimakna sorokho, bimakna berteriak-teriak. Ya sabahah. Maka didengar oleh orang-orang Quraisy, dikatakan man hadalladzi yahtifu. Siapa orang yang menyeru? Qalu Muhammadun. Dikatakan mereka itu adalah Nabi Muhammad. Maka kemudian berkumpullah orang-orang kepadanya. Mana Discordnya? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru agar dikumpulkan seluruh dari kerabatnya dari Bani Quraisy. Faqala ara'aitakum law akhbartukum ana khailan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya qalu ma jarabna 'alaika kadiban. Maka Nabi menanyakan, jika aku menjadi seseorang yang menyeru kepada kalian bahwa ada kuda yang akan keluar dari gunung tersebut, apakah kalian akan percaya? Ma jarabna 'alaika kadiban. Maka kami belum pernah mencoba dengan kamu wahai Muhammad, kamu itu termasuk orang yang berdusta. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Maka kalau begitu kalian percaya kepadaku, aku ini adalah penyeru, warner. Yang aku serukan di sini perkara yang sangat besar. Perkara yang berhubungan dengan adab yang perih dan pedih. Perkara peribadatan kepada Allah secara tauhid. Dan menjauhkan manusia dari perbuatan kesyirikan kepada Allah yang berakibat kekal di api neraka. Faqala Abu Lahab tabban laka amma jama'tana illa lihada. Kemudian bangun pamannya Abu Lahab dan dia berteriak, wahai Muhammad, hanya untuk dakwah ini kamu menyeru manusia dan berkumpul di hadapan kamu. Maka turunlah ayat di saat Abu Lahab mengatakan tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad, maka turun ayat surat Al-Masad, surat Al-Lahab ini. Maka dijawab oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Turunlah ayat Al-Masad, surat Tabbat, surat Abi Lahab, surat Al-Lahab yang masyhur namanya 4. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4427 dan Muslim nomor 307. Dan lafaz yang saya bacakan tadi lafaz riwayat Muslim, lebih detail dan lebih panjang. Maka syahidnya di sini di hadis Ibnu Abbas adalah asbabun nuzul, di mana disebutkan, hei, itu tangan-tangan enggak boleh di atas kepala kalian. Gini nanti tidur. Awas jangan ada yang bersikap bodoh. Orang lain menuntut ilmu, di luar sana ingin menuntut ilmu. Yang di sini malah tidur. Itu bersikap bodoh. Menyimpan tangan di atas kepala atau senderan, tidak ada yang seperti itu. Maka di dalam hadis ini turun ayat Tabbat yada, dan di awalnya turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka serulah wahai Muhammad
orang-orang terdekat kamu. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan boleh asbabun nuzul itu turun 2 ayat sekaligus. Dan contohnya hadis ini. Wa angdir ashiratakal aqrabin, turun ayat yang pertama. Kemudian di saat Nabi mendakwahi kelompok Quraisy, berdiri Abu Lahab dan mengatakan Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka inilah dari usul tafsir surat tabbat yada, yang mana dia adalah Makkiyah dan dia hanya terdiri dari 5 ayat dan dia dimasukkan kepada juz amma dari ayat-ayat yang pendek. Dan sebab turunnya disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas beserta turunnya ayat wa angdir ashiratakal aqrabin. Sekarang kita masuk kepada ilmu tajwid. Maka kita baca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka di ilmu tajwid, ilmu yang pertama kita masuki di dalam tafsir ini, kalimat tabbat di sini taknya sakinah. Maka kebetulan kita jelaskan makharijul hurufnya dan sifatnya. Maka kalimat tabbat makhraj ta dari mana? Torful lisan, ujung dari lisan. Wa usul athanaya al-ulya. Apa makna usul athanaya al-ulya? Pangkal dari gigi seri yang 2 besar ini. Di sini. Bukan di gusiknya tetapi usul. Di pangkal gigi. Dengan atroful lisan. Ayo kita baca tatituat. Baca tatituat. Ini dari segi makhraj, torful lisan wa usul athanaya al-ulya. Maka dia ujung lisan bertemu dengan ujung dari gigi yang 2 yang besar ujungnya. Dan sifatnya adalah sifatul hams maftuh. Sifatnya adalah sifatul hams. Dan sifatul hams barakallahu fikum jaroyani nafs inda nutq biharfin min hurufil hams lidha'fil i'timad alaihi fil makhraj. Maka makna al-hams adalah masih ada sisa nafas yang keluar. Sering kami istilahkan dengan bocor. Di saat makhraj ini ditahan dengan sukun, maka masih ada jaroyan nafs. Apa makna jaroyan nafs? Masih ada udara yang keluar di saat disukunkan. Dikarenakan makhraj yang memang tidak kuat, lemah. Maka dia adalah huruf yang